Cek gas dan rem, dan go. Galak banget tarikannya. Dan sudah 100. 0 sampai 100 tembus dalam waktu. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza Rever. Yes, sebelah kami adalah mobil yang cukup spesial dan menjadi buah bibir belakangan ini. Karena ini menjadi satu-satunya sekarang ini ya, per hari ini, menjadi mobil China yang satu-satunya yang sudah tembus harga 1 miliar. Dan apakah bandrol harga 1 miliar dari GWM Tank 500 Hybrid ini worth its value? Nah, itu dia yang mau dibahas kali ini. Sejatinya kami sudah pernah membahas mobil ini di pagelaran Gias tahun lalu ketika pertama kali diperkenalkan, dan kami pernah juga mencobanya langsung di China, dan akhirnya kami diberikan kesempatan untuk mencoba mobil ini menjajah lebih panjang selama seminggu lebih. Jadi kami bisa menemukan apa saja kekurangannya, apa saja kelebihan dari GWM Tank 500, dan apakah dia benar-benar worth it dengan harganya. So, tanpa berlama-lama, kita akan segera review dari mobil pengawalnya Presiden Rusia, Putin. Yes, so ini dia GWM Tank 500 Hybrid. Ya, sebelum kami lanjutkan reviewnya, please jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia untuk tahu info-info terbaru tentang review-review mobil yang baru-baru, review mobil yang unik-unik, review mobil dalam negeri, bahkan luar negeri juga pastinya. So, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia ya. Oke, CVTs, ini dia GWM Tank 500. Artinya sih sebenarnya kalau secara brand, ini sebenarnya brandnya Tank 500. Jadi Tank 500 ini kayak subdivision dari brand GWM atau sebenarnya grup GWM, Great Wall Motors, yang mana fokus untuk ke SUV-SUV. Karena sebenarnya kalau di luar negeri sana dia sudah menjual seperti Tank 300, Tank 400, Tank 500 ini. Terus ada Tank 700 yang kelasnya G63 Mercedes-Benz, dan nantinya akan ada yang tank lebih besar lagi gitu. Jadi itu dia fokusnya ke SUV yang proper menurut kami. Nah, ini dia GWM Tank 500. Ini adalah mobil yang secara kelas sebenarnya dia ada di tengah-tengah antara Prado dan juga Land Cruiser 300 gitu ya. Jadi Land Cruiser VXR. Jadi dia secara size wise, dia tuh panjangnya lebih dari 5 meter. Dan lebarnya hampir 2 meter, 1900-an. Jadi udah hampir 2 meter. Jadi lebarnya 2 meter. Jadi kalau kalian punya garasi di rumah yang mepet-mepet, ya siap-siap aja menyerah karena kalau punya mobil ini pasti akan rapat banget ya. Tapi karena memang mobil itu gede banget. Kami punya SUV leather frame di rumah. Itu ketika dijajarin sama mobil ini rasanya kayak kurcaci rasanya. Tampangnya gahar banget, grillnya yang besar, bahkan sampai intrusif sedikit ke bagian hood. Jadi keren banget gitu ya. Ini grillnya warna silver dengan stance yang baik, karena pagi dengan warna hitam seperti ini. Lampunya keren banget, lampu LED DRL itu ketika nyala pertama kali kayak ada sedikit animasinya gitu, bagus. Seinnya juga sudah LED, dia juga sudah ada fog lampnya juga sudah LED, dan lampunya tuh terang banget ketika di malam hari. Jujur kami suka banget, dan mereka menamakan teknologi LED-nya itu dengan nama Vision LED gitu. Inilah yang logo tanknya, bagus. Dia juga sudah ada kamera 360 di sini. Dia juga sudah ada ya kamera untuk adasnya dia gitu. Nah, ini dia stance dari sampingnya ya. Kami aja kesannya kayak kecil gitu. Biasanya kami kalau sama SUV yang disebut SUV, sama kayak kelas CR-V aja bahkan kami masih sedikit lebih tinggi, sama Palisade sama. Ini sama mobil ini kesannya jadi kecil gitu sama mobil ini. Luar biasa, memang tinggi banget mobilnya. Dia ini bener-bener proper SUV kan. Jadi tarikan garis yang pada bagian hoodnya itu nggak terlalu langsung turun ke bawah gitu ya. Kalau di kelas-kelas ini kan yang dengan harga mirip-mirip si Palisade CX-60 gitu ya, dengan harga 1,1-an
Itu kan dia tarikan garisnya di bagian hood langsung turun ke bawah. Jadi nggak terlalu feel seperti SUV gitu ya. Oke, kesannya kayak ala-ala SUV crossover gede gitu ya. Tapi ini lebih proper SUV sih kalau menurut kami. Tarikan garisnya, segala macamnya. Velg yang digunakan, dia juga menggunakan velg 265 50 R20 20 inci. Dia pakai Continental Cross Contact, jadi ban yang lebih proper untuk mau light off-road lah. Tapi memang belum ban AT atau MT gitu ya, belum. Dan yang kami suka, di samping sini, dia kuncinya seperti ini. Dan dia sudah support walk away lock dan juga auto open. Jadi bisa kita tutup, kita menjauh. Nah, kita nggak mencet apa-apa ya. Dia mengunci dengan sendirinya. Dan kalau kita approaching, otomatis membuka. Dan otomatis footstep ya juga langsung menyediakan untuk dibuka. Dia langsung terbuka dengan sendiri sehingga memang mempermudah kita untuk naik ke mobilnya gitu. Karena memang mobil ini juga ya tinggi banget kan untuk naik. Jadi dengan adanya footstep yang retractable sini, ini akan sangat membantu sekali sih untuk menaik dari mobil ini. Apalagi di sini juga sudah ada hand grip, jadi mempermudah untuk naik ke dalam mobilnya gitu. Spionnya sudah ada kamera 360, bagus di sini. Tangki bensinnya, ya dia sebenarnya tangki bensin, dia masih pakai bensin, nanti akan jelaskan lebih lanjut. Dan minimal oktannya itu di atas 92, berarti minimal tuh 95. Dia ada tulisannya lebih dari 92 gitu. Jadi pertama screen, V-Power atau BP Ultimate masih bisa di sini. Sekarang kita lihat belakang. Since yang masuk ke Indonesia adalah yang varian hybrid, 2000 cc hybrid, jadi bukan V6 atau apa segala macam ya. Jadi dia mau nggak mau pakai konde nih belakangnya. Jadi ada untuk ban serep ya. Karena kalau yang varian V6 tanpa ada baterai listrik dan motor listrik, kondenya ini atau ban serep ya itu diletakkan di bagian bawah. Sedangkan kalau yang varian hybrid itu dia diletakkan di atas sini. Tapi nggak apa-apa, ini bikinnya jadi rugged look banget dari belakang ya. Kesannya keren banget. Tambah lagi dia diberikan logo dan nomenklatur GWM Tank. Woi, kapan lagi bawa mobil tank ke SCBD, kapan lagi bawa tank keliling Jakarta gitu kan. Kalau di GTA bawa tank jalan-jalan aja langsung bintang 5 ya kan. Di Indonesia udah bisa bawa tank gitu ya. Ini di belakang desainnya keren banget. Yang kami suka ketika kami agak gelap gitu ya dan menyalakan mobilnya atau kita approaching ke mobil aja. Lampu di belakang sini tuh benar-benar bisa memberikan animasi yang keren banget. Jujur ini keren banget ya, dia kayak teardrop gitu. Keren kayak jatuh-jatuh gitu, keren banget. Sudah all LED, bagus dan feels mewahnya kerasa banget. Platnya, tatakan platnya ada di bagian sini. Dia juga sudah LED, bagus. Dia sensor parkir udah banyak banget, shark fin antena, spoiler, bagus banget. Tapi sayang memang karena dia ada kondenya ini, pembukaan pintunya masih ke samping. Jadi kalau mau buka pintu ke bagasi, kalian harus menyediakan ruang sedikit banyaknya kayak dari ujung dari mobil tuh kayak sekitar ya segini. Kalian harus sediakan ke belakang tuh sekitar segini untuk membuka kapasitas dari bagasinya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, bagus, bagasinya lumayan lengkap. Di sini kayak ada ruang penyimpanan nih di pintu bagasinya. Kalian bisa naruh sesuatu juga di bagian sini. Ada colokan rumah, keren banget. Dan dia juga pengaturan untuk menaikkan baris tiganya sudah elektrik. Jadi keren banget. Gitu ya, nice. Sudah elektrik. Kapasitas bagasi dari mobil ini ketika 3 baris tegak, sisanya memang hanya 98 liter. Tapi surprisingly, karena mungkin bentuknya kotak dan juga lebar banget nih mobil ya. Jadi ketika kami tadi coba, mobil ini masih bisa menampung koper kecil banget dan koper sedang menuju besar gitu ya. Jadi kecil itu masih bisa 2 koper seperti ini. Masih juga bisa menampung sebuah stick golf atau golf bag full size di belakang sini. Karena memang panjang banget aja ke samping. Jadi masih bisa disisipkan di belakang sini. Walaupun memang joknya agak sedikit tegak. Nggak bisa benar-benar yang paling rebahnya. Kalau paling rebahnya kan segini, jadi agak sedikit lebih tegak sedikit. Tapi masih oke banget, masih bisa bawa stick golf di belakang sini even sampai 3 baris tegak. Lipat baris tiganya tinggal pakai elektrik aja, dan ketika terlipat seluruhnya bisa mencapai 795 liter. Dan itu gede banget, baru baris tiganya aja yang dilipat, itu udah bisa bawa 1 koper besar kami yang biasa kalau kami traveling jauh. Terus juga koper yang besar juga tapi sedikit lebih kecil, koper sedang, koper kecil, golf bag full size itu masuk dengan sempurna dengan kondisi
baru baris 3-nya doang yang dilipat. Lipat lagi baris 2-nya, rata sampai depan, itu menghasilkan sampai 1459 liter. Jadi besar banget kapasitas bagasinya karena memang secara dimensi, wheelbase, mobil ini juga besar banget. Oke, ini tadi kami bilang ya, bahwa dia retractable footstep-nya langsung keluar ketika kita buka pintu dan sudah ada hand grip di sini. Jadi mempermudah banget untuk naik nih. Wah. Oke, kita nyalain dulu. Wush, animasinya tuh langsung keren banget ya. Ada suaranya, terus juga di speedometer ada animasinya dulu, di layar head unitnya juga ada layar animasinya dulu. Keren banget. Layout dashboardnya keren banget, dia sudah pakai leather atasnya dengan head up display, terus juga ada speaker grill yang mengelilingi dari layar ininya, dari head up displaynya, dan ini sudah jahitan asli dan di bawahnya ada kulit ada kayu yang bahan materialnya terasa premium banget ya. Dan di tengah sini ada kayak jam analog gitu. Tulisannya GWM Tank. Wah, menarik banget. Layar head unit sendiri 15,6 inci, besar banget. Kita mungkin kalau bahas desainnya udah kita sering bahas lah ya, karena gue pas juga udah pernah bahas. Di sini layarnya banyak banget yang bisa kita tampilkan, mulai dari Apple CarPlay, Android Auto, off-road mode. Off-road mode-nya kita bisa banyak banget yang bisa ditampilkan, seperti kemiringan setir. Bisa kelihatan nih ya, berapa derajat yang miring, berapa derajat miring kanan, berapa derajat miring kiri. Wading depth, jadi kita bisa tahu, lihat mobil kita tuh udah kelelep berapa milimeter gitu ya. Dia juga ngasih tahu reference water levelnya tuh paling tinggi, kalau bisa seberapa sih. Dia kasih tahu juga, dan bisa kelihatan tuh nanti kalau misalnya ada airnya tuh, kelihatan mulai naik ke mobil kita tuh udah kelihatan gitu. Dia banyak banget off-road homepage-nya ya. Kita mau bisa aktifin off-road cruise control, terus mode-mode off-roadnya semua bisa kelihatan di sini. Dan kemiringan mobil juga bisa kelihatan di sini. Contour perspektif juga bisa kelihatan. Kamera 360-nya yang membantu untuk di saat off-road bisa kelihatan juga. Dia udah punya intelligent parking, reverse active, reverse track. Terus juga dia ada ambient light. Ambient light-nya lengkap banget. Banyak ya. Ini kita bisa lihat. Pilihan warnanya ada banyak banget. Ini ada 64 warna. Kalian bisa ganti-ganti sendiri. Dan bahkan bisa mengikuti ritme dari lagu. Jadi kalau misalnya kalian lagi play lagu, ini suaranya bisa ngikutin. Jadi keren banget. AC-nya sudah Tri-Zone Climate Control, jadi 2 depan, belakang 1 gitu ya. Bisa diatur secara digital, bagus banget. Kalian bisa mendapatkan massage nih di depan nih, kita bisa lihat. Wah, driver seat massage. Kita aktifin. Bahkan tipe mode-modenya bisa kayak ada wave, serpentine, catwalk, dan speakernya itu dari Infinity. Suaranya enak banget beneran. Dan dia udah ada wireless charging, terus speedometernya juga sudah digital. Speedometer digitalnya itu bisa menampilkan banyak banget ya. Mau menampilkan energy flow dari hybridnya, terus fuel consumption, TPMS, mode off-road mode di speedometer itu jadi fokusnya ke sasis gitu ya. Atau classic mode, jadi yang mana ini tampilannya fully fokus driving assistance gitu ya. Pengaturan daripada setirnya ini juga sudah ada pedal shift di kanan dan kiri belakang ini. Kiri untuk teleponi, kanan untuk pengaturan speedometer, dan di sini ini untuk cruise control, dan ini untuk pengaturan elektrik dari dari setirnya. Jadi sudah pengaturannya sudah elektrik seperti kursinya. Kursinya juga sudah elektrik gitu. Yang kanan depan maupun yang kiri depan, dan bahkan yang kiri depan kita bisa atur juga untuk maju dan mundur legroomnya dari sini. Jadi nice banget, ini udah nice to have punya fitur seperti ini. Karena beberapa mobil masih di downgrade ya, seperti kayak Palisade baru tuh masih jadi belum ada gitu ya, sayang banget. Di atas ini overhead console-nya dia ada pengaturan lampu yang tinggal touch aja, bagus banget ya. Dia juga udah bisa ada pembukaan cover dari panoramic sunroof-nya, bagus. Dan kalau mau buka tuh tinggal tarik lagi juga sini yang bagian depan. Udah begitu terbuka, ini besar banget panoramic sunroof-nya karena memang mobilnya besar banget juga ya. Wow, keren sih. Dan ini ya tutup aja karena panas ya guys. Ada 2 cup holder di sini dan ada tray yang bisa dimaju dan mundurkan untuk naruh barang di sini, dan ada ruang glove box yang gede banget di sini untuk ini nih guys. Dia bisa kalian tingkatkan bisa menjadi cool box atau enggak. Jadi bisa mendinginkan minuman kalian taruh sini. Motif dari leathernya tuh bagus ya, kayak diamond cut gini, empuk, enak lagi. Terus juga lampu-lampu juga semuanya sudah LED sampai even baris ketiga. Jadi rasanya itu spacious banget. Dan kami juga kalau ngomongin soal spacious, kami juga udah pernah bandingin waktu itu GoPass reviewernya, tingginya dia 182 cm, tinggi kami 175 cm. Kami duduk di baris kedua dan ketiga, itu tetap luar biasa nikmat gitu. Di baris ketiga juga tetap ada colokan rumah,
di baris kedua bahkan sampai masih ada colokan USB AC dan juga 12 volt socket. Jadi soket-soket di mobil ini lengkap banget, nikmat banget, luar biasa. Jadi ya lengkap deh. Mode-mode off-road di depan tetap ada ini ya, ventilated seats, tapi untuk pendingin aja, pemanasnya nggak ada, bagus. Ini tombol untuk kamera 360, reverse parking, intelligent parking, dan ini pengaturan untuk off-roadnya. Dia udah ada tombol untuk 4H, 4L, terus limited slip differential lockingnya juga ada, dan cruise off-road mode, off-road cruise juga ada. Mobil itu disesuaikan banget dengan berbagai macam kondisi kendaraan, karena memang ini kayaknya proper off-roader sejati sih, gitu. Ya, ini dia mesinnya, sudah pakai hidrolik, wajar. Varian premium dari tank, jadi sudah pakai hidrolik. Tapi unik ya, yang ditutup tuh hanya bagian depan aja ya. Bagian tengahnya kurang terlalu ditutup, jadi masih banyak yang ke expose gitu. Oke, ini dia mobilnya. Mobilnya punya mesin 2000 cc dengan hybrid, jadi dia punya motor listrik dan ada baterai. Baterainya kapasitasnya kecil sih memang, hanya di 1,75 kWh. Nggak gede-gede banget untuk mobil yang sebesar ini gitu ya. Jadi mesinnya 2000 cc turbonya itu punya tenaga 241 horsepower dan torsinya 380 Nm. Digabungkan dengan motor listrik yang tenaga di sekitar 106 PS dan juga torsinya di 268 Nm, itu motor listrik ya. Sehingga di combine mobil ini punya tenaga sampai 350 PS dengan torsi 615 Nm. Wow, jadi luar biasa banget, tenaganya sangat luar biasa, dan dia penyalurannya ke 4 rodanya karena sudah 4x4 melalui 9 percepatan hybrid dedicated transmission. Jadi ini transmisi yang diciptakan khusus untuk mobil-mobil hybrid, PHEV atau NEV lah. So, seperti apa rasa berkendaranya? Langsung aja kita coba yuk. Let's go. Oke, merasakan rasa berkendara dari GWM Tank 500 yang varian hybrid ini. Ya, bagaimana sih rasa berkendaranya? Jujur, ini rasa berkendaranya kayak seperti memang membawa sebuah Land Cruiser. Dia tinggi banget. Dia ini udah posisi paling rendah saja, ini paling rendah karena kursi sudah elektrik. Ini rasanya masih tetap commanding, tinggi banget. Ini kita bahkan masih bisa melihat ujung dari kap mesinnya, jadi visibilitasnya enak, lega. Jadi memang terasa kayak SUV yang super duper besar rasanya. Jadi terasa apa ya, gagah banget kita di mobil ini. Visibilitas juga sangat baik banget, kaca-kacanya juga besar, apalagi ada panoramic sunroof yang menerangi mobil gitu ya. Terus pilar A-nya memang besar di bagian sini, tapi surprisingly ini tidak terlalu mengganggu menurut kami. Ada beberapa SUV menurut kami malah lebih sedikit mengganggu ya di bagian pilar A sini. Sebut saja kayak Palisade gitu ya. Palisade jujur aja di bagian sininya lebih ganggu dibandingkan dengan mobil ini. Ini lebih pipih sehingga masih bisa melihat kanan dan kiri. Apalagi karena dia leather frame ya, jarak dari ujung dashboard ini sampai ke depan, sampai udah keluar dari kaca, itu nggak terlalu jauh. Jadi feelsnya tuh kayak nggak feels gede gitu. Rasanya kayak apa ya, once kita pakai, jadi langsung bisa kita beradaptasi dengan pola mengemudi dari mobil ini. Jadi gampang banget, langsung kita rasanya kayak nggak gede-gede banget. Karena tambah lagi, setir dari mobil ini juga tergolong ringan buat mobil sebesar ini loh. Jadi untuk maneuverability-nya, untuk berbelok-belok, ya gak usah zigzag lah ya, minimal belok aja dulu. Ini masih oke banget. Dan semua itu juga ditambah dengan kursinya yang nyaman, kursinya gede banget ya, dan posisi duduknya itu pas. Jadi tangan yang kita taruh di bagian kanan dan juga taruh bagian kiri itu bener-bener pas, jadi rasanya tuh kayak enak gitu. Genggam setirnya juga enak, bahan material setirnya juga pas, setirnya besar gitu, feelsnya tuh jadi kayak rasa mobil yang sangat besar. Tapi pas kita bawa, rasanya nggak se-intimidating itu. Padahal kalau melihat ya, kami di rumah ada SUV leather frame. Itu rasanya kayak SUV leather frame-nya kayak kecil gitu. Tapi begitu once kita bawa, ternyata tidak se-intimidating itu kok. Masih oke banget. Bahkan kami menemukan ada beberapa SUV leather frame punya setir yang lebih berat dibandingkan dengan mobil ini. Jadi maneuverability-nya lebih sulit dan juga rasanya kayak lebih intimidating daripada mobil ini gitu ya. Ini rasanya fine aja. Apalagi memang berkali-kali kalau bisa kita masuk ke gang-gang yang sempit, tempat yang agak sulit, itu dia sensornya langsung segera menyalakan kamera 360-nya. Dan menurut kami bukan kamera 360 ya, dia kamera 440. Karena kolongnya itu bener-bener kelihatan. Dan kolongnya kelihatan itu nggak cuma gimmick kayak misalnya, sorry to say ya, kayak di Cherry gitu ya. Itu beneran ada.
Karena begitu kita lewatin apapun yang ada di kolong kita, itu beneran bisa kita lihat dari bawah. Itu kami sangat salut sekali dengan teknologi yang diberikan oleh GWM ini, karena bener-bener stitch itu dengan sangat baik. Jadi misalnya kalau kita melewati barang atau mau off-road gitu ya, berarti jalan-jalanan yang bisa kita lewatin, ada yang nggak mungkin kita lewatin, akan bakal nyangkut gitu ya. Dan pengen minimal kita kolongin barang itu bisa dengan mudah banget dengan kamera yang sudah ada di kamera mobil ini. Tambah lagi suspensinya, set suspensinya. Nyaman banget. Kalau kami rasa ini masih sedikit stiff dibandingkan dengan Palisade, tapi nyaman banget. Wah, enak sekali sih. Ini bener-bener bandingan suspensinya nyaman, dia meredam dengan baik juga. Tambah lagi peredaman kabin dari mobil ini sangat baik, ditambah dengan memang mobil ini sudah double glass kacanya. Jadi dia sudah 2 double glass untuk 4 kaca ya di mobil ini. Jadi depan kanan kiri, belakang kanan kiri sudah double glass semua. Jadi kekedapan kabin juga enak. Dan yang kami suka, bantingan suspensinya, meskipun dia leather frame, bantingan suspensinya juga empuk, tapi dia tidak goyang-goyang seperti misalnya leather frame harga 700 jutaan, 500 jutaan ya. Jadi masih sangat stabil juga. Jadi misalnya kita belok cepat seperti ini ya, tuh gak terlalu terombang-ambing gitu. Nih, kalian mungkin bisa lihat tuh setelah kami gini ya, kami geser kanan gitu. Nah, bodi telat dari belakangnya tuh nggak ada sisa tambahannya gitu loh. Ini seperti kayak bawa mobil monokok, padahal mobilnya jelas-jelas ini leather frame. Dan berat, ada baterai di bawah mobil ini gitu, dan ada motor listrik juga di bawah mobil ini. Yang salut dari mobil ini lagi adalah sebenarnya penggunaan perkeong dari mobil ini. Jadi dia masih menggunakan perkeong untuk mobil sebesar ini, semewah ini. Jadi memang harus diakui dia tidak ada kayak air suspension atau segala macam ya, bisa menyesuaikan tinggi dan rendah dari mobil ini. Memang nggak ada seperti layaknya di mobil-mobil Land Cruiser gitu kan. Land Cruiser kita bisa adjust segala macamnya, adaptive damper apa segala macam, nggak ada di mobil ini karena memang si perkeong. Tapi mengingat fakta bahwa ini mobil nyaman banget, menggunakan perkeong tuh tidak seburuk itu ternyata ya. Tambah lagi dengan menggunakan perkeong itu, mereka juga masih dapat handling sebaik ini. Sumpah itu body roll, kami pernah mendapatkan body roll yang lebih parah dibanding mobil ini. Tadi kami belok sangat cepat. Ini di kiri ada barang-barang kami, kamera dan segala macam, tidak terlempar sama sekali. Gak ada suara mungkin. Mungkin kalau kami syuting dengan mobil lain, SUV, kelas SUV terutama ya, itu sudah terlempar di bagian kiri ini. Gak usah yang SUV sebesar ini deh, sesimpel Palisade, itu sudah lebih kelempar dibandingkan dengan mobil ini. Ini sedangkan mobil ini masih keep in place. Nih ya, belok cepat lagi. Tuh, gak dikelempar sama sekali. Salut sih. Mereka masih bisa meracik itu semua dan bisa mendapatkan kenyamanan yang sangat luar biasa. Tambah lagi, motor listriknya juga sangat bertenaga sekali, sehingga kalau di-combine tenaga bisa sampai 300-an kan, 346, 615 Nm torsinya. Begitu once dibejek, ini kalau di mode eco sih kita bisa chill gitu ya. Dirubah ke mode sport. Suara raungan mesinnya meskipun 4 silinder, surprisingly suara raungannya juga masih enak masuk ke dalam kabin. Tidak yang intrusif banget karena kedap sebenarnya, tapi masih dibiarkan sedikit masuk ke dalam mobil sehingga mendapatkan feel engaging dari mobil ini. Selain memang sangat tetap, kami tadi bilang bahwa mobil ini sangat mudah untuk dikendarai, dia tidak intimidating atau segala macam. Ya, dia juga punya radius putar yang menurut kami sebenarnya lumayan baik untuk mobil sebesar ini. Jadi berputar balik seperti ini tuh masih cukup mudah, nggak terlalu ribet lah ya diputaran balik seperti ini. Nggak terlalu ganggu banget, nggak kayak seperti, bahkan menurut kami Yaris Lele itu dan Toyota Sienta adalah dua mobil yang lebih punya radius putar yang lebih buruk dibanding dengan mobil ini gitu. Ini masih lebih baik. Dan yang menarik lagi dari mobil ini, dia juga masih punya fitur yang membantu lebih baik lagi. Selain kamera 360 yang keren banget, dia juga punya fitur namanya tank turn. Cara mengaktifkan tank turn, dia tinggal kita aktifin aja 4L-nya. Nah, 4L-nya aktif dan kita aktifin cruise control-nya, cruise off-road cruising-nya, dan aktifin di bagian sini nih. Nih, tank turn inactive, kita bikin standby. Yes. Dan kita tinggal di aja. Jadi kalau misalnya kita mau muter balik di tempat off-road yang bisa jalannya sempit, atau
kita mau muter balik di putaran balik yang memang agak sulit gitu ya, dia juga bisa membantu. Jadi radius putarnya lebih kecil lagi, jadi bisa putar balik dengan mudah seperti ini. Yes, jadi kecil banget, pendek. Kita bandingin ya side by side antara yang tidak ada dengan tank turn dengan yang tank turn. Itu kelihatan yang tank turn lebih rapat, jadi lebih mempermudah untuk muter balik. Oke, tim kami sudah taruh barang di sana ya, dan Civities lihat sendiri nih. Kamera 540-nya bisa melihat bener-bener nih barang yang ada di kolong mobil. Tuh, lihat Civities. Ini kita berada di atas kolong dari tripod kami yang kami taruh di tengah, dan ini benar-benar bisa kelihatan. Ini penting banget ketika untuk off-road atau misalnya jalanan, misalnya kalian nggak sengaja ada orang jatuh gitu ya, terus jatuh di jalan, kalian harus ngindarin karena kolong mobil ini cukup tinggi, kalian bisa ngolongin mobilnya. Dan satu lagi yang menurut kami juga cukup menarik, yaitu adalah mobil ini bisa punya reverse tracking. Kalau misalnya ini reverse assistant di BMW ya gitu ya. Jadi misalnya kita masuk gang nih, masuk gangnya ternyata salah jalan nih. Wah, rapat makin mampet di sana ya. Udah satu arah gitu ya, nggak bisa. Wah, mau mundur ribet nih. Oke, kita pencet aja reverse tracking. Masukin ke R. Dia akan masukin hazard sendiri. Dah, kami lepas gas, lepas rem. Dia dengan mundur dengan sendiri dan mengembalikan kita ke posisi semula sebelum kita masuk dari gangnya. Gitu. Bayang nggak, mobil sebesar ini bisa punya fitur seperti ini. Dan kalau misalnya ada orang di belakangnya, itu pun dia akan berhenti. Jadi nice banget. Tuh, belok sendiri. Karena dia juga sudah punya intelligent parking, jadi dia bisa parkir sendiri juga gitu. Oke, bagaimana rasanya duduk di baris kedua? Mostly mungkin akan pembeli dari mobil ini akan banyak menghabiskan waktu juga di belakang sini, karena mobilnya dengan harga 1 miliar itu masih proper banget, sangat proper sekali untuk didudukin atau menggunakan jasa pengemudi dan duduk di belakang sini. Dan ini adalah posisi paling baik gitu ya. Posisi duduknya udah kami samakan dengan milik driver kami, ini tingginya 182 cm, Gopas di depan yang nyetir. Dan ini kami tingginya 175 cm, ini lega banget. Ini sekitar 11 jari masih ada di belakang sini untuk tinggi kami 175 cm. Dia somehow bisa membuat floornya tetap agak lebih turun, tapi lega gitu ya, masih bagus. Dan menopang kami dengan sangat baik nih joknya, dengan tinggi kami 175 cm. Jadi masih enak banget, ini masih kesanggah paha kami dengan, ya nggak sebaik-baik banget lah ya, tapi masih oke. Dan jujur feel joknya tuh lebih berasa besar dibandingkan misalnya kayak di Palisade. Palisade jujur aja jok baris keduanya walaupun dia captain seat, joknya kecil-kecil kalau menurut kami. Fitur-fitur belakang seperti sun cray kayak gini untuk menjaga privacy, dan juga ada AC Tri-Zone Climate Control ya, jadi 2 depan, 1 belakang, dan ada ventilated seats untuk pendinginnya. Fan-nya sampai 8. Jadi lebih dingin yang belakang nih. Kalau yang depan tuh fan-nya cuma 1 kan, nggak bisa di-adjust. Kalau di belakang ini fan-nya bisa sampai 8. Ini enak banget. Dan melewati speed bumps depan, ICE BSD itu, wah itu nggak berasa sih ini mobil. Bener-bener masih teredam dengan sangat baik, sama baiknya dengan yang depan, jadi nggak ada bedanya. Bahkan in fact rasanya feels lebih premium di belakang sini dibandingkan dengan yang di depan. Nah, bagaimana rasanya duduknya kalau di baris ketiga? Let's go, kita coba yuk. Oke, sekarang sudah di baris ketiga dari GWM Tank 500 gitu. Tinggi kami 175 cm, surprisingly kami duduk di belakang sini masih lega banget. Ini masih ada 4 jari kami ya, 4 jari. Rasa berkendaranya apakah senyaman di baris kedua atau pertama tadi? Speed bumps? Lagi, speed bumps lagi, sekali lagi. Ya, harus diakui wajar, pasti di belakang sini lebih terasa. Pertama, floornya juga semakin tinggi. Dari yang paling depan tadi ke tengah, terus ke baris ketiga, ini udah makin lama makin tinggi. Kami makin lama makin jongkok, walaupun secara legroom masih oke, tapi makin lama makin jongkok. Jadi makin kerasa lagi ke ujung dari gardan dari mobil ini. Jadi ketika lewatin speed bumps, jalanan nggak rata gitu ya, makin terasa lagi. Jadi makin derek gitu, masih makin kerasa ke badan kami gitu. Ya ini gue pas belok ya. Ya harus diakui limbungnya juga makin kerasa karena kan
bagian belakangnya paling kelempar ya di baris belakang gitu, baris 3 gitu ya, baring kelempar gitu. Numpang baris 3 sih rasanya nggak kayak dianaktirikan lah ya. Nah, bagaimana soal efisiensi bahan bakar dari mobil ini? Karena kan memang ada beberapa reviewer bilang mobil ini katanya lumayan boros banget gitu ya. Dan kami surprisingly menemukan bahwa kalau kalian bisa menjaga kaki kalian dengan sangat baik, mobil ini tetap bisa efisien kok dalam kotanya. Karena seperti kita tahu dia hybrid, dia ada baterainya, ada motor listriknya, bisa bergerak secara dengan motor listriknya. Apalagi kalau memang kita rubah ke mode Eco. Ketika di mode Eco, itu dia benar-benar bisa merubah, menjaga agar yang berjalan tuh hanya di roda belakang saja dan mengoptimalisasi motor listrik dan baterai yang tersimpan di baterainya dari mobil ini gitu. Jadi ketika kami mencoba mobil ini, memang tidak ada tombol dedicated EV mode seperti mungkin kayak di hybrid-hybridnya Toyota gitu ya. Tapi at least kita bisa tahu bahwa mobil ini tuh bisa berjalan dengan full EV sampai kecepatan 30 km per jam sampai antara 30 sampai 60 km per jam. Ketika baterainya lebih dari 5 bar di panel indikator yang ada di speedometer gitu ya, energy flow-nya, itu bisa sampai 60 km per jam. Artinya kalau macetnya masih moderate gitu ya, itu kalian tidak menyalakan mesin bensin sama sekali, sehingga tidak menghabiskan daya sama sekali gitu ya. Sehingga bisa sangat efisien, karena 0 km per liter ketika saat itu gitu. Tapi memang ketika misalnya akhirnya udah pakai berturut-turut pakai EV-nya terus kita pakai AC gitu kan, terus juga macetnya masih terus berlanjut, jadi rata-rata kecepatan tuh hanya di 20 km per jam. Ya, mobil ini dalam kotanya hanya mentok bisa di 10,1 km per liter. Sedangkan untuk luar kota, jalan seperti ini, cruising gitu ya, dia juga bisa tetap menjaga di kecepatan 100 km per jam, itu berjalan hanya dengan RWD-nya saja. Dan sekali kita bisa memantau bahwa motor listriknya kayak membantu tapi tidak full EV gitu ya. Itu dia mentok-mentok hanya bisa di 16,8 km per liter untuk rute luar kota. Jadi kalau misalnya dibagi 2, rata-rata average dari mobil ini adalah di 13 km per literan. Dan dengan kapasitas tangkinya sampai 75 liter, hampir 1000 km lah sekali pengisian. Jadi ya 970-an kilometer ketika sekali pengisian daya, sekali pengisian bensin. Masih cukup oke. Jadi kalau misalnya kalian isi full tank mobil ini, fuel tanknya itu bisa berjalan hampir 1000 km. Nah, ngomongin soal safety, mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur safety yang lengkap ya. Dia ada kamera di atas ini, radar di bagian depan, sehingga dia memang sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control, lane keeping assist, blind spot monitoring, red cross traffic alert. Dia sudah ada kamera 360, terus lane following assist, terus juga pre-collision assist, forward collision mitigation. Itu lengkap banget mobilnya. Tapi memang yang ada kurang sedikit adalah lane centering assist. Jadi ketika misalnya kecepatan seperti ini, kita ada aktifkan adaptive cruise control gitu ya. Ini sudah aktifkannya di bagian bawah sini. Itu dia hanya mengkoreksi saja. Jadi kayak dari belakang tuh kesannya setirnya hanya zigzag saja. Nah tuh, ini bisa sih koleksi gini ya. Tapi dia tidak seperti misalnya kayak di Palisade gitu ya. Nah ini dia hanya belokin saja. Jadi nggak berkeep kita di tengah dari lane. Dia hanya mengkoreksi, tapi halus sih, koreksi sih sebenarnya halus. Cuma tidak mengkeep kita di tengah lane. Jadi kita kelempar dulu ke ujung dari lane, baru ditengahin. Ini kelempar ke kiri, ditengahin lagi. Jadi kalau orang lihat dari belakang kesannya kita kayak agak zigzag gitu, tapi tidak akan keluar lane. Surprisingly enggak, dan gerakin setirnya juga halus, jadi nggak terlalu ganggu. Tapi yang kami senang, speedometer digitalnya ini smooth banget. Dia bisa meng-scan ya, mungkin sekarang udah banyak lah ya, bisa meng-scan membedakan antara mobil biasa, truk, terus bus, terus juga bahkan motor, itu dia bisa bedain. Dan tapi yang kami paling suka adalah grafik dari lane-nya. Itu kayak smooth banget. Lihat deh, halus banget itu kayak geraknya. Bahkan kayak lebih halus daripada pandangan mata kami ke lane yang asli kami lihat di luar. Ini halus banget grafiknya. Keren. Itu penggunaan yang sangat baik sih menurut kami. Jadi bisa apa ya, menyenangkan mata lah ibaratnya. Nah, pertanyaannya, seberapa kuatkah mobil ini untuk diajak off-road? Yes, langsung aja kita jajal ya.
Since mobil ini juga memang diciptakan untuk menjadi pesaing dari Land Cruiser dan mobil-mobil 4x4 lainnya ya. Langsung aja kita jajal nih, kita masuk ke sirkuit off-roadnya. Masuk jalanan off-road kayak gini sih gak ada masalah sama sekali. Bener-bener gampang banget nih kami sudah berada di jalanan off-road ya. Kalau kalian memang agak sedikit kesusahan pun, kalian tinggal anytime masukin ke gigi N, berhenti bentar, masukin ke 4L. Nah, otomatis dia langsung bisa mengaktifkan mode off-roadnya, jadi sangat luar biasa banget ya ini. Dia di mode 4L dia langsung menjaga transmisinya untuk berjarak di kecepatan transmisi putaran rendah dan juga di RPM tinggi, sehingga putaran rodanya jadi lebih tinggi sehingga mendapatkan traksi yang lebih baik. Jadi ketika kami pakai untuk menanjak seperti ini ya, wah, gampang banget. Ini padahal lagi basah ketika kami syuting, ini bisa didapatkan dengan sangat mudah sekali nanjak-nanjak seperti ini. Mau miring-miring seperti ini ya, kita juga bisa memantau dari layar head unitnya, kita lagi kemiringannya berapa, segala macamnya kita bisa pantau. Nih ya, kita bisa jalan-jalan di bagian seperti ini. Wah, ini kita miring-miring kayak gini. Wah. Wah, dia tuh enaknya juga seperti tadi kami bilang, dia udah punya fitur kamera 540 derajatnya itu kan. Jadi 540 derajatnya itu juga sangat membantu sekali untuk melihat ada obstacle apa di bawah mobil kita gitu. Dan yang keren ya, tapi kami nggak nyoba sih karena kebetulan ketika pengetesan sedang lagi hujan, takutnya ya di luar kontrol kami. Dia bisa memantau wading depth dari mobil ini ya. Ini bisa kelihatan nih ada air di bawah kita segala macamnya. Itu bisa dia scan. Bisa kelihatan tuh ada airnya sedikit ya, karena kebetulan lagi becek, ini bisa kelihatan semuanya segala macam. Jadi cukup menarik, gampang banget mau off-roadan seperti ini sih, bukan hal yang sulit bagi Tank 500 sih. Oke, bagaimana dengan akselerasi dari mobil ini? Ya, tenaganya 346 horsepower dan torsinya 615 Nm dari mesin 2000 cc. Apakah dia menyenangkan akselerasinya? Cek gas dan rem dan go. Galak banget tarikannya. Dan sudah 100. Nah, sampai 100 tembus dalam waktu 7,87 detik. Wow. Wah, ini sih jelas Palisade lewat sih. Wah, ini tenaganya memang sangat luar biasa banget. Tambah lagi karena dia leather frame kan, memang sasisnya juga nggak bener-bener ya nempel gitu ibaratnya ya. Itu pas ketika kita gas di awal, itu bodinya langsung narik gitu loh. Jadi kayak kita kejambak bener-bener. Wah, ini sih best of both worlds sih. Kalau kalian pengen mendapatkan sebuah SUV 7-seater yang besar, mewah, terus juga masih jago off-road, nyamannya masih dapat, GWM Tank 500 pilihan yang tepat sih kayaknya ini. Mobil yang sangat menyenangkan ya, bener-bener mobil dengan harga nggak sampai setengah dari Land Cruiser, kalian sudah mendapatkan off-road capability yang sehebat Land Cruiser, semewah Land Cruiser. Memang, tapi ada sedikit catatan, seperti nama tank yang memang masih baru, itu masih jadi jadi momok bagi orang Indonesia yang sukanya kalau beli mobil udah kepikiran untuk jual lagi gitu kan. Tapi kalau kalian ya mencari option dengan harga 1,2 miliar, mencari SUV dengan yang full size SUV dengan harga 1,2 miliar, kalian di kelas ini, itu kalian baru dapat apa sih? Paling Palisade AWD atau CX-60 yang AWD juga. Tapi kedua mobil itu tidak akan bisa diajak off-road seperti tadi kami coba off-road mobil ini. Ini mobil yang jauh lebih proper untuk diajak off-road. Mewahnya masih dapat, nyamannya masih dapat, lebih nyaman daripada CX-60, definitely. Dan tenaganya juga masih luar biasa banget, 0-100 masih di 7 detikan. Itu sudah membuat mobil ini, menurut kami, dengan harga bandrol 1,196, sudah membayarkan semua value yang ia berikan. Memang kesannya angka psikologis, mobil Cina 1 miliar gitu ya. Cobain dulu, lihat dulu langsung. Ini adalah mobil yang menurut kami benar-benar dipikirkan dengan sangat baik, dirancang dengan sangat baik, sehingga bisa menghasilkan mobil seperti ini. So, itu dia review dari kami, CWM Tank 500. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia dan TikTok kami di @cvt Indonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk meminang Tank 500 ini atau
mobil GWM lainnya bisa melalui website kami di cvindonesia.co.id. Kami Reza Reva dan tim CV Indonesia pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikut ya.